Oke guys, bertemu lagi dengan Yuramion. Kali ini kita akan bahas atau mereview Hero Infantry yang hero ini tuh baru keluar bertepatan dengan event Top Commander ya. Di sini ada dua Hero Infantry dan kita akan langsung lihat aja di sini. Kita akan lihat aja di sini sudah ada dua hero baru yang talentnya di sini umum dan skill ya. Dan yang satunya ini infantry yang seri yang versi S atau Supreme ya. Dan di sini khusus untuk garrison dan skill talentnya. Nah, di sini kita akan bahas si apa namanya? Si Island Fall karena dia hero yang role-nya itu untuk umum, bukan untuk garrison doang gitu ya. Jadi kita akan langsung lihat di sini. Kita akan review dulu yang Island Fall. Nah, di sini kita bisa lihat untuk mungkin kita level max dulu ya, biar kita tahu. Oke, di sini kita lihat skill satunya, skill satu atau skill aktif ya. Nah, di sini tulisannya skill Rage, Change Lightning. Nah, di sini Rage dibutuhkan hanya 1000, ya standar aja 1000, yang lain juga 1000. Nah, di sini memberi damage target sebesar 14.500. Nah, di sini untuk damage faktor damage-nya itu ada peningkatannya sebesar 1000. Nah, karena standarnya itu kan kalau dulu itu kan 12.000, bahkan ada yang 11.000 kan. Nah, itu udah naik dari 12.000 ke 13.000, terus udah naik lagi nih ke 14.500. Kalau dari Bella bisa dilihat kalau si Bella itu kan faktor damage-nya itu kan untuk skill satunya 12.000 ya. Nah, 12.000 kan di awal. Nah, kalau udah awaken, nah kan di awal itu 12.000, kalau udah awaken baru 13.000. Jadi Hero Bella aja itu 13.000 untuk faktor damage skill satunya gitu. Jadi untuk perbandingan damage-nya itu udah beda 1.500 ya. Jadi memang hero baru itu pasti skillnya lebih bagus dan lebih lebih apa ya, lebih bervariatif ya. Nah, di sini kalau misalkan muncul pertanyaan dari teman-teman, kenapa hero hero roll range dengan infantry itu selalu skillnya bagus-bagus? Jadi karena hero infantry dan hero range itu pendapatan DLS paling besar. Karena mereka bisa dapetin banyak uang itu ya dari hero-hero itu, dari hero infantry dan hero range gitu. Karena orang bakal mati-matian untuk ngambil di situ. Misal di top commander aja ya, kalau misalkan teman-teman lihat di top commander infantry itu bisa sampai poinnya gila banyak-banyak banget. Bisa banyak-banyak banget ya. Jadi kayak bisa sampai 800, jadi 900, bisa sampai 900 gitu. Sedangkan kalau di rider, top commander rider paling 300. Kayak aku kemarin dengan poin 200 sekian, aku sudah ada di peringkat 2 gitu. Jadi apa ya? Memang kenapa hero infantry dan hero range ini selalu dimanjakan oleh DLS ya, karena memang pendapatan paling besar DLS ya dari roll infantry dan roll range ya. Sedangkan rider itu terbengkalai gitu. Makanya hero-nya nggak terlalu banyak bagus dan seri S-nya pun cuma satu kan, kalau nggak salah cuma satu guys. Cuma ada di cuma dua ya, Garrison sama untuk Garrison sama untuk Rayleigh, yaitu ada di ini si Rubina sama siapa namanya guys, sama ini ya, sama si Casey. Tapi skillnya pun tidak terlalu yang wow banget kayak infantry ya. Infantry ini sekarang udah banyak banget hero-nya udah banyak, masih ditambahin ya. Nah, sekarang kita langsung lihat untuk skill satunya aja udah 14.500 ya. Ini kan sudah melewati standar yang biasanya. Standar biasanya kan paling cuma 12.000, 13.000, itu pun masih dibagi kan kalau damage AOE kan. Nah, di sini juga dijelaskan bahwasanya dan memberi damage faktornya itu sebesar 8.500 ke maksimal 2 target lainnya di sekitar. Jadi ini termasuk damage AOE ya. Jadi ini damage AOE dan di sini memberi damage 8.500 ke maksimal ya 2 target lainnya di sekitar. Jadi apa ya, mungkin bisa dibilang kurang lebih kayak Miyamoto ya. Kurang lebih kayak Miyamoto guys. Dia damage AOE. Nah, tapi juga di sini untuk
Kalau Miyamoto kan dia 12.000 ya. Kalau Miyamoto kan dia 12.000 ya. Kalau bisa dilihat di sini, Miyamoto itu skill satunya kalau nggak salah 12.000. Oh, 13.000 ya. Ya, di sini 13.000. Tuh, 13.000 total damage skill satunya. Sedangkan si Island Vault itu bisa sampai 14.500. Memang bener-bener gila ya. Udah damage-nya damage AOE lagi. 8.500 kalau misalkan kena 2 target gitu ya. Nah, di sini untuk skill 2-nya, skill 1 udah bahas sampai situ aja karena memang udah skillnya udah kelewatan banget. 14.000 ya. Bayangin guys, 14.000 guys. Nah, di sini nanti kita akan bahas di skill Awaken-nya karena itu perkembangan dari skill 1 ya. Jadi skill 1 sebelum Awaken itu kayak gini buff-nya, 14.000 damage-nya dan ketika ukuran squad kamu lebih dari 50%. Jadi kalau misalkan squad kita tuh di atas 50%, maka damage-nya bisa sampai 14.000 untuk skill 1. Tapi kalau di bawah 50%, maka damage yang diberikan itu cuma 8.000. Kalau nggak salah seperti itu ya penjelasannya. Cuma 8.000 tapi hingga 2 target ya. Jadi kalau tidak salah mendeskripsikan, itu seperti ini guys. Kalau misalkan di atas 50% itu damage single, tapi 14.500. Tapi kalau misalkan ke 14.000 ya. Kalau misalkan di bawah 50% maka damage-nya 8.000 tapi ke arah 2 target gitu ya. Kalau nggak salah seperti itu guys. Kalau tidak salah mendeskripsikan ya. Atau ini double damage ya. Atau double damage guys. Jadi memberi damage target sebesar 14.500 dan memberi di sini dan ya, dan. Jadi memang benar-benar damage-nya damage double dong. Dan memberi damage faktor sebesar 8.500 ke maksimal 2 target lainnya di sekitar. Jadi memang ini damage AOE tapi bukan yang bukan musuh yang lagi dihadepin gitu. Jadi musuh di sekitar kena 8.500 dari skill AOE-nya. Jadi bener-bener skill Awaken-nya nih ganggu banget. Sudah kita kena 14.500, kena lagi 8.500. Tambahin aja guys tuh guys ya. Sekitar kita udah kena AOE 8.500 skill. Itu untuk skill 1 dan skill Awaken-nya ya. Dan kita akan langsung lihat untuk skill 2-nya. Skill 2-nya di sini adalah meningkatkan attack infantry sebesar 20%. Ya, di sini meningkatkan attack infantry squad sebesar 20%. Dan serangan dasar berpeluang 20% untuk memberikan damage tambahan. Faktor damage-nya itu sebesar 1.500. Dan efek ini aktif hingga 1 kali setiap 3 detik kalau target sedang diapit. Oke, faktor damage meningkat menjadi 2.500. Jadi kesimpulannya adalah Island Vault ini Elena-nya versi infantry. Ya, Elena itu kan hero yang dia tuh buff-nya bakal aktif banget kalau dia tuh mengapit musuh. Sama pun sebaliknya, Island Vault ini kalau misalkan dia mengapit musuh, dia bakal dapat faktor tambahan damage di sini sebesar 2.500 ya. Gila banget. Dan efeknya itu di sini juga ada tambahan chance ya, chance tambahan 20%, serangan dasar berpeluang 20%. Jadi kalau nggak salah dalam satu kali skill itu ada sekitar 7 sampai 10 serangan dasar. Jadi anggap aja tuh kalau 20% berarti kan setiap satu kali skill gimana guys? Sebelum satu kali skill itu satu kali ngasih faktor damage sebesar 1.500. Dan ini efeknya aktif dalam waktu dipicu satu kali setiap 3 detik. Jadi intinya itu ibaratnya tuh satu kali ngasih skill itu akan ngasih faktor damage 1.500. Kurang lebih kayak gitu simpelnya ya. Kalau berdasarkan perhitungan simpelnya kayak gitu. Jadi skill kalau misalkan musuhnya diapit nih, skill kena 1.500 damage, terus kena lagi 2.500 damage. Kalau misalkan lagi nggak mengapit, cuma kena satu kali skill, terus kena lagi 1.500 damage tambahan. Gitu ya. Jadi intinya kayak gitu guys. Makanya kenapa bener-bener hero itu hero rusak. Hero rusak ya. Terus untuk skill 3-nya, di sini meningkatkan damage squad infantry sebesar 10%. Gede banget. Damage infanterinya di buff sampai di angka 10%. Dan di sini saat menyerang squad yang tidak di garrison atau tidak sedang dalam rally, tingkatkan damage serangan dasar sebesar 20%.
dan kurangi damage counter yang diterima sebesar 10%. Ini gila banget. Hero ini gila banget. Menurutku ini hero yang memang gila banget. Di sini dijelasin bahwasanya ketika sedang tidak di garrison ataupun sedang rally, pokoknya dia di battlefield aja. Dia lagi battlefield, dia nambahin serangan dasar sebesar 20%. Dan kurangin damage yang diterimanya itu sebesar damage counter ya, sebesar 10%. Ini bener-bener hero yang sudah counter infantry. Ini kan role infantry kan basicnya itu udah nge-counter rider. Dan hero ini dimunculkan itu untuk nge-counter apa range gitu loh. Sedangkan range itu kan untuk meng-counter, tujuannya untuk meng-counter infantry. Tapi hero ini hadir itu untuk meng-counter hero range. Kenapa? Karena bisa dilihat di sini dari buff-buffnya, dari skill 2-nya tadi, kalau misalkan dia lagi ngapit, dia mendapatkan damage tambahan. Terus kalau misalkan dia di battlefield, full battlefield, dia dapat damage serangan dasar itu 20%. Ya. Sedangkan pasukan range itu kan dia rentan dengan serangan dasar daripada damage skill. Dia rentan kena serangan dasar ya kalau hero range. Nah, dia sudah kena damage serangan dasar, terus damage counternya ditambahin. Jadi pengurangan damage counter 10%. Sedangkan kalau kita lihat ya, hero range si Lien itu punya damage counter. Bisa dilihat damage counternya itu di angka 32%. Ya, meningkatkan damage counter 32% total. Nah, hero Lien ini kan dia tuh dipakai ketika dia diapit gitu loh. Ketika dia diapit kan buff-nya tuh kan naik semua ya. Nah, jika diapit, ya kan? Jika diapit sedang tidak rally ataupun garisan. Artinya di battlefield hero ini diapit, maka dia dapat damage tambahan gitu ya. Si Lien ini. Nah, di counter lagi tuh sama si hero infantry ini. Ketika dia sedang mengapit, hero infantry sedang mengapit, dia mendapatkan peningkatan serangan dasar sebanyak 20% dan tingkatkan damage counter. Nah, tingkatkan damage counter yang diterima. Tuh ya. Ini bukan sedang diapit aja nih. Sedang diapit tadi di sini ya. Yang sedang diapit tuh mendapatkan ini 2500. Jadi seperti itu guys. Memang makanya kenapa hero itu hero rusak. Dimunculkan untuk mengcounter hero counternya sendiri gitu loh, mengcounter hero range. Nah di sini kita akan langsung bahas yang skill 4-nya. Skill 3 ya. Nah, skill 4 ya. Skill 4. Attack infantry squadmu meningkat sebesar 35%. Tuh, 35% guys. Dan kecepatan gerak meningkat 20%. Tuh ya. Makanya kenapa hero ini tuh hero rusak. Kemarin baru keluar Bodala, dan sekarang udah keluar lagi Alien Fall. Nah, memang apalagi hero ini tuh kan sama-sama diperuntukkan untuk field battle gitu loh. Untuk TB bagus, untuk damage bagus gitu loh. Makanya kenapa hero infantry itu sekarang banyak banget jadi favorit. Role infantry sekarang banyak banget. Karena kenapa? Basic dia kan sudah tebel ya. Basic dia kan untuk TB, untuk ngebadanin. Tapi selain itu buffnya pun untuk attack, untuk apa ya, untuk damage gitu loh. Jadi memang udah tebel terus sakit tuh ya. Kalau range kan dia sakit tapi dia tipis. Nah kalau rider itu kan setengah-setengah, tipisnya dapat, tebelnya dapat dikit, damage-nya dapat dikit kan gitu ya. Jadi kayak nanggung kalau rider. Kalau infantry udah versi lengkap menurutku ya, udah pertahanannya dapat, terus damage-nya pun dapat. Jadi bisa dilihat sekarang. Bayangin ya, sudah hero-nya sakit, dapat kecepatan gerak squad 20%. Ya, sudah mendapatkan buff upit lagi, buff di upit. Memang ngeri banget guys. Makanya kenapa sekarang banyak role pemain infantry yang mereka tuh larinya bisa cepet-cepet banget. Bahkan player rider aja kesusul. Sama dengan aku ya. Aku sekarang akun pure player rider. Tapi aku kalau di lapangan untuk field battle, aku sering kesusul sama pasukan infantry. Karena kenapa? Infantry sekarang di skillnya tuh langsung dibekalin kecepatan gerak squad. Beda banget sama hero-hero zaman dulu. Hero-hero zaman dulu nggak punya kecepatan gerak ya. Contohnya kayak si Tom.
Tom, terus Raigoro, nggak ada ya. Paling si Adut pun keluaran baru. Ini kan keluaran lama nih, Robert, terus Eddie, nggak ada yang penambahan kecepatan gerak. Munculnya hero-hero baru, ya seperti ini tuh memang menurutku, waduh, ya sesuai aja sih karena infanteri itu kan counternya Rider, dia sesuai aja. Jadi larinya Rider pun kekejar gitu, ya sesuai karena counter. Tapi jadi bisa nge-counter semuanya. Range pun bisa nge-counter karena larinya udah lambat, si infanteri dikencengin. Nah, jadi malah infanteri ini seakan jadi top top role role field battle ya, karena memang bener-bener ngeri banget gitu loh. Hero-heronya bagus banget, apalagi si Alan. Menurutku, ya, Alan Folk ini harus punya. Teman-teman harus claim hero Alan Folk. Karena kenapa? Buff-nya bagus banget. Untuk pasangannya, nanti aku akan rekomendasikan di akhir tahun seperti apa perkembangan hero-nya. Tapi untuk saat ini, aku akan merekomendasikan untuk bisa dikombinasikan dengan Miyamoto, Adut, Bodala yang basicnya memang sama-sama kecepatan gerak. Nah, di sini kalau dilihat di sini memang pasangannya sama si Miyamoto. Nah, kenapa dipasangin sama Moto rekomendasinya? Karena Miyamoto bener-bener dia tuh damage AOE skill satunya. Sama pun kayak Bodala. Jadi bisa di mix ya, bisa diganti. Miyamoto-nya di sini itu bisa diganti pakai si Bodala. Nah, kalau misalkan mau lebih tebal sedikit, bisa diganti pakai Adut. Misalkan teman-teman nggak punya Bodala, nggak punya Miyamoto gitu. Punyanya Adut, ya udah pakai Adut aja, Adut sama Island Force gitu ya. Tapi kalau saranku, Island Force harus masuk ke dalam squad Battlefield teman-teman semua. Harus. Karena kenapa? Hero ini mengcounter Rider, juga mengcounter range gitu ya. Ini hero rusak. Menurutku hero rusak. Teman-teman harus punya. Oke? Jadi kesimpulannya kayak gitu, teman-teman, misalkan ada yang mau ditanyakan, ada yang perlu ditambahkan, bisa langsung tulis aja di kolom komentar biar kita sama-sama belajar, karena memang hero baru ini memang seperti tidak adanya keseimbangan dengan role lain ya gitu. Jadi mungkin ini aja kita akan bahas, dan besok kita akan bahas Boy Warden, dan kita akan bahas sedetail mungkin untuk Boy Warden ya. Dan sampai itu aja. Yura mengucapkan terima kasih, jangan lupa untuk selalu support ya, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye bye.